Halo Medika, kembali lagi bersama podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat. Tentunya kita akan mengusut berbagai masalah seputar kesehatan yang sering terjadi di polemik buat kamu nih. Kemarin-kemarin kita udah sempat bahas banyak sekali masalah kesehatan, mulai dari diabetes, demam berdarah, sampai kanker tulang. Hari ini bersama saya Betra, dalam rangka merayakan Hari Lupus Sedunia, kita akan mengenal lebih jauh tentang penyakit 1000 wajah, yaitu lupus. Hari ini saya nggak sendiri nih sama dokter spesialis kita, yaitu dokter Taufik. Boleh dok perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Dr. Taufik Harsadi, spesialis penyakit dalam yang bertugas di Klinik Utama Medika Antapani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. ya. Sekarang lagi musim pancaroba ya dok ya. Kayaknya luar biasa nih, kesehatan kita harus selalu sehat ya dok ya. Amin. Dokter Taufik ini salah satu dokter spesialis terfavorit nih di Klinik Utama Medika Antapani. Yang terima kasih. Luar biasa. Banyak ini penontonnya dok. Kayaknya 2000. Yang mana banyak banget pasien dari dokter Taufik gitu. Terus kita langsung aja masuk ya dok. Baik. Siap dok? Siap. Berdiskusi hari ini. Insya Allah. Ketika kita bicara soal lupus nih, kita langsung masuk aja ya dok. Kita akan bahas tentang penyakit autoimun. Mungkin teman-teman nih ada yang belum familiar dengan istilah autoimun atau yang sering kita dengar tapi masih bertanya-tanya nih tentang istilah ini. Jadi autoimun itu apa sih dok? Boleh dijelasin dok sama teman-teman? Oh ya, jadi penyakit autoimun itu sebetulnya adalah istilah yang dikenakan pada suatu kelompok penyakit. Ada begitu banyak jenis dari penyakit autoimun, tetapi kesamaannya adalah penyakit tersebut disebabkan oleh adanya kegagalan dari sistem pertahanan tubuh kita untuk membedakan jaringan normal yang ada dalam tubuh kita dan jaringan yang tidak normal. Yang terjadi dalam penyakit autoimun adalah munculnya antibodi-antibodi yang patogenik atau antibodi yang abnormal yang kemudian menyerang sistem atau jaringan organ tubuh kita sendiri. Adapun penyakit autoimun sendiri pada dasarnya bisa menyerang berbagai macam organ ataupun bisa mengenai organ spesifik, hanya satu macam organ saja. Sebagai contohnya adalah penyakit autoimun diabetes mellitus tipe 1 itu hanya menyerang organ pankreas secara spesifik. Begitu juga dengan penyakit autoimun seperti penyakit hipertiroid atau penyakit Graves, itu hanya mengenai organ tiroid atau kelenjar gondok secara spesifik. Namun ada juga kelompok penyakit autoimun lainnya yang dia menyerang berbagai macam sistem organ ya. Baik itu secara bersamaan maupun dalam kurun waktu tertentu, keterlibatan organ yang terjadi akan semakin banyak. Kira-kira mungkin seperti itu. Luar biasa penjelasannya dok. Jadi penyakit autoimun tuh kayak nggak terduga gitu ya dok ya? Ya, bisa dikatakan. Terus biasanya kalau di Indonesia tuh yang penyebab autoimun sering terjadi itu apa sih dok? Oh iya, jadi untuk penyakit autoimun sendiri penyebabnya bersifat heterogen dan multifaktorial. Yang pertama tentu ada kemungkinan terjadi akibat adanya genetik ya, di mana hal tersebut bersifat diturunkan. Namun banyak juga penyakit-penyakit autoimun lainnya yang terjadi secara sporadik, jadi tidak ada riwayat famili yang menderita sebelumnya. Mungkin saja hal tersebut dicetuskan oleh adanya infeksi, misalnya virus-virus tertentu yang mengenai atau menyerang tubuh pasien tersebut sebelum mengalami penyakit autoimun, seperti misalnya virus-virus Epstein-Barr virus misalnya, atau sitomegalovirus, ataupun mungkin dari paparan toksin ataupun dari obat-obatan tertentu misalnya. Gitu. Oh berarti bisa dari obat tertentu juga ya dok? Beberapa ada untuk. Oh itu mungkin karena tubuhnya kali ya menolak ya, atau emang alergi memang biasanya? Dia muncul suatu reaksi hipersensitivitas terhadap obat-obat tersebut. Oh gitu dok. Bisa saja. Sebagai salah satu penyakit autoimun nih dok, ada nggak gejala khas yang dialami pasien sebagai tanda awal dari penyakit lupus ini? Ya, khusus untuk penyakit lupus yang memang dalam penyakit autoimun itu lupus hanyalah salah satu dari penyakit autoimun. Ada begitu banyak penyakit autoimun itu sendiri. Untuk lupus sendiri sebetulnya kita harus setidaknya ada dua tipe ya untuk lupus itu sendiri, yaitu yang disebut sebagai lupus cutaneous lupus. Itu hanya lupus yang biasanya sih manifestasi gejalanya hanya berupa kelainan-kelainan kulit ya. Itu. Yang kedua adalah yang memang lebih berat, itu adalah systemic lupus erythematosus. Jadi
mungkin secara awam adalah lupus yang menyerang ke multisistem organ gitu. Nah, untuk gejala-gejala lupus sendiri sebetulnya ada cukup banyak dan sifatnya adalah tidak spesifik. Kadang-kadang pasiennya mengeluh hanya berupa kelelahan yang berkepanjangan, misalnya kemudian demam-demam lama, kemudian nyeri-nyeri sendi ya, utamanya terjadi di sendi-sendi seperti pergelangan kaki, pergelangan tangan, lutut, yang disertai adanya kaku di pagi hari lebih dari 1 jam ya, dan disertai dengan adanya bengkak pada sendi tersebut. Kemudian ada juga rambut rontok, kemudian penurunan berat badan ya, dan gejala-gejala perubahan-perubahan di kulit. Sebetulnya yang bersifat paling khas itu adalah munculnya suatu ruam di daerah pipi yang berbentuk seperti kupu-kupu yang kita sebut sebagai malares. Itu merupakan manifestasi yang cukup khas untuk penderita lupus. Berarti gejalanya lumayan terlihat juga ya dok, kayak penurunan berat badan secara drastis, mungkin ada rontok gitu ya. Tuh buat perempuan-perempuan yang kalau rambutnya rontok kayaknya diperiksain deh. Hati-hati. Kayaknya ini lanjut aja ya dok. Buat lupus ini nih dapat julukan nih, saya baru tahu juga nih dok, dapat julukan sebagai penyakit 1000 wajah. Wah, kayak manusia ya dok. Nah ini menarik dok, jadi sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan istilah 1000 wajah gitu dok? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya penyakit lupus sebagai suatu penyakit autoimun, gejalanya sangat-sangat tidak spesifik. Jadi bisa saja pasiennya hanya mengeluhkan nyeri sendi saja yang berkepanjangan, kemudian bisa saja kelelahan yang berkepanjangan ya. Demam-demam lama itu juga cukup sering ya, yang sering kali memang kita awalnya menduga suatu penyakit seperti TBC ataupun gejala tipes yang ternyata tidak terbukti ya. Memang harus dipertimbangkan juga adalah suatu penyakit autoimun termasuk lupus, utamanya pada kelompok-kelompok yang rentan ya, seperti pada wanita yang berusia muda atau dalam kurun usia reproduksi. Oh, jadi kalau misalnya buat umurnya nih dok, biasanya yang langsung terlihat gitu anak-anak yang lupus itu kira-kira umur berapa sih dok? Jadi untuk kebanyakan penyakit autoimun khususnya lupus ini memang lebih banyak mengenai jenis kelamin wanita, di mana kejadian wanita dibandingkan dengan laki-laki itu wanita 9 kali lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian yang kedua untuk dari usia itu kebanyakan usia reproduksi ya, jadi usia sekitar 20 hingga 40 tahun. Jadi jarang terjadi di usia di luar masa tersebut, walaupun bisa saja terjadi di usia anak-anak ataupun remaja misalnya. Oh bisa bisa lagi saja. Maaf teman-teman. Bisa anak-anak juga ya dok ternyata. Bisa. Ya. Oh gitu. Terus untuk upaya kita nih agar mencegah terjadinya penyakit lupus itu kira-kira gimana dok? Sebetulnya untuk upaya pencegahan agar tidak terkena penyakit lupus ya mungkin tidak ada yang spesifik ya. Hanya saja mungkin kita harus menjaga asupan makan, ya mungkin tidak terlalu banyak mengkonsumsi asupan makan yang tinggi karbohidrat yang menyebabkan peningkatan radikal bebas dalam tubuh dalam jumlah besar ya, makanan-makanan yang rendah lemak, kemudian tidak sembarangan menggunakan obat-obatan ya. Dan yang paling penting adalah apabila kita mengeluhkan gejala-gejala yang mengarahkan kepada suatu penyakit lupus agar segera berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam ataupun dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Luar biasa, ternyata emang ini 1000 wajahnya begini. Ternyata dari gejala gitu ya dok ya, jadi kayak nggak spesifik. Sangat tidak spesifik ya. Jadi tergantung dari sistem organ mana dulu yang terlibat. Kadang-kadang dijumpai suatu kasus di mana seorang wanita muda dengan kelainan darah, penurunan trombosit yang disebut sebagai imun trombositopenik purpura, ternyata setelah dicari lebih lanjut, digali lebih lanjut, dia disebabkan oleh penyakit lupus. Gitu. Ada juga yang memang penyakit-penyakit lupus yang muncul sebagai gagal ginjal atau penyakit ginjal, seperti misalnya sindroma nefrotik, pasiennya datang dengan bengkak-bengkak di sekujur tubuh, ya. Kemudian ada gangguan ginjal, ada tanda-tanda kebocoran protein di urin ya, ketika diperiksa yang ternyata juga sekunder akibat penyakit lupus. Ya. Walaupun demikian ada juga memang lupus yang memang tampil sebagai gejala yang sangat khas sehingga bisa dikenali secara lebih awal dengan ruam di wajah yang nyata, kemudian demam lama dan sebagainya.
Namun sayang sekali tidak banyak sebetulnya penyakit lupus yang memang gejalanya tampil secara full blown sehingga langsung dikenalin dari fase awal penyakit tersebut. Luar biasa. Serem juga ya ternyata. Terus kita masuk nih, kan sekarang lagi masa pandemi. Pandemi yang luar biasa tiada hentinya. Di masa pandemi ini sering kita dengar nih istilah komorbid. Nah, apa penyakit autoimun ini juga dikategorikan sebagai salah satu komorbid ketika terinfeksi COVID? Iya, betul bahwasanya lupus sendiri memang salah satu komorbid ya, apabila terkena infeksi dari COVID-19. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi perjalanan penyakit dari COVID-19 itu sendiri. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya dia belum tahu nih dok, lupus terus kena COVID, itu kayaknya luar biasa ya dok? Bisa saja, ya bisa saja. Bisa muncul sebagai gejala yang lebih berat untuk COVID-nya. Gitu. Nah, untuk itu kalau misalnya dia ke dokter dok, dan langsung gejalanya luar biasa, misalnya parah gara-gara komorbid ini, buat tindakan dokter gitu sebagai dokter itu gimana ya dok? Mengetahui ini, oh ternyata komorbidnya lupus atau gimana, itu prosesnya lumayan panjang atau gimana dok? Oh ya, kita tentu harus menggali dari apa yang kita dapatkan dari keterangan dari pasiennya, kemudian apa yang ditemukan dari pemeriksaan fisik dokter tersebut. Ya kalau memang ada kecurigaan ke sana harus segera dievaluasi. Gitu ya. Gitu. Luar biasa, agak serem nih ya teman-teman bawa penyakit lupus. Kita udah selesai section pertama. Luar biasa penjelasannya dari Dr. Taufik. Semoga ini tadi penjelasannya ditangkap ya, atau boleh saya resume lagi bahwa penyakit lupus itu tidak terspesifikasi gejalanya. Mungkin ada yang terspesifikasi gejalanya yang seperti ruam-ruam ya dok dari wajah gitu ya, tidak terus banyak yang seperti itu. Nah, mungkin bisa teman-teman kalau mengalami hal seperti itu bisa langsung diperiksakan. Dan juga tadi dokter juga bilang bahwa lupus itu umurnya yang produktif ya dok ya, yang kayak umur dari berapa dok? Dari usia wanita, usia reproduksi ya. Reproduksi dari umur sekitar 20 hingga 40 tahun. Dari umur 20 sampai 40 tahun. Dan lebih banyak terjadi pada wanita. Itu mungkin karena imun tubuh wanita lebih. Ya betul. Dan karena pengaruh hormonal juga. Oh, pengaruh hormonal. Dan buat yang sekarang pandemik itu luar biasa, penyakit yang kita nggak ketahui tiba-tiba mungkin ada muncul lagi karena COVID. Itu bisa teman-teman yang mengalami COVID itu bisa diperiksakan langsung ke dokter atau ke rumah sakit terdekat agar tidak terjadi sesuatu ya dok yang menyeramkan kayak. Dan ini lupus ini karena 1000 wajah, jadi saya tadi juga bingung kayak berarti gejala-gejala itu mirip penyakit-penyakit yang lain. Betul gitu sekali, ya. Jadi mungkin buat masyarakat Indonesia kan suka cari Google langsung gitu misalnya. Betul. Nah misalnya kayak yang tadi penurunan berat badan, atau mungkin yang gejalanya rambut rontok, ini mungkin cuma gejala stres atau apa gitu ya. Suka masyarakat Indonesia, apalagi anak-anak muda sekarang tuh milenial suka mendiagnosis diri sendiri gitu. Jadi lebih baik buat teman-teman sekarang bisa diperiksakan ke dokter gitu apabila mengalami berbagai gejala yang disebutkan dokter tadi. Baik, selanjutnya sekarang kita bahas treatment atau pengobatan untuk penyakit lupus nih dok. Jadi penyakit lupus atau SLE Systematic Lupus Erythematosus ini dikategorikan sebagai penyakit kronis ya dok. Betul. Bagaimana sih dok pengobatan penyakit kronis ini? Ya karena penyakit lupus itu merupakan suatu penyakit autoimun kronis, sehingga pengobatannya memerlukan durasi pengobatan yang cukup panjang, dan seringkali pasien yang sudah didiagnosis menderita lupus itu harus menjalani pengobatan seumur hidup, sehingga memang sangat penting suatu social support dari dokternya sendiri dan juga tentu dari keluarga dan orang-orang terdekat untuk memotivasi pasien agar bersedia tetap melanjutkan pengobatannya. Untuk pengobatannya sendiri juga memang terdiri dari beberapa jenis pengobatan ya, memang modalitasnya tentu intensitas atau kekuatan dari pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan aktivitas dari penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Semakin tinggi aktivitas penyakit yang dialami oleh pasien, tentu akan semakin agresif lagi pengobatannya. Namun bila mana aktivitas penyakitnya sudah membaik, maka intensitas pengobatan juga dapat dikurangi. Namun yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa pengobatan lupus ini kemungkinan bersifat seumur hidup,
apabila pasien tersebut sudah didiagnosis lupus sebelumnya. Berarti ini pengobatannya seumur hidup ya dok? Ya, seumur Luar hidup, biasa. dan intensitas pengobatannya saja mungkin yang dirubah, apakah mungkin obatnya bisa dikurangi dosisnya, tapi biasanya sih dia berlangsung untuk jangka panjang, ya bisa berlangsung seumur hidup. Mungkin karena penyakit autoimun, jadi Ya. emang kegiatan kita ya dok lebih Betul dikurangi, sekali. mungkin seperti itu. Kalau nggak boleh capek gitu ya Ya. dok ya. Oke dok, kadang untuk pasien yang karena ini berlaku untuk seumur hidup gitu pengobatannya, kadang minum obat itu kan capek ya dok, kayak tiap hari gitu harus minum obat. Terus untuk tips dan triknya nih dok, untuk memotivasi biar pasiennya selalu taat gitu buat minum obat gitu dok. Yang pertama tentu harus ada social support dari keluarga dan orang-orang terdekat. Bahwasanya memang betul lupus ini tidak bisa disembuhkan 100%, tetapi sebagai suatu penyakit lupus bisa ditekan aktivitas penyakitnya. Dengan obat-obat yang tersedia saat ini sudah cukup efektif untuk bisa menekan aktivitas penyakitnya. Apabila aktivitas penyakitnya sudah berhasil ditekan, maka terbuka kemungkinan bahwa seorang penderita lupus itu untuk menjalani kehidupan sehari dengan kualitas yang hampir sama baiknya dengan pasien-pasien atau orang-orang lain yang sehat sebelumnya, gitu. Seperti itu. Berarti kalau misalnya nih dok, misalnya penyakit yang mengidap penyakit lupus, terus minum obatnya tuh biasanya dia rutin, terus tiba-tiba nanti ada yang bolongnya nih dok, itu biasanya efeknya kemana sih dok? Oh iya betul, jadi hal tersebut, ketidakpatuhan atau ketidakteraturan minum obat itu bisa menyebabkan terjadinya kekambuhan ataupun yang kita sebut sebagai flare up dari gejala lupusnya sendiri, begitu. Jadi itu bisa menyebabkan hal yang membahayakan bagi pasien tersebut. Berarti lumayan bahaya juga ya kalau nggak taat minum obat ya. Nah, berbicara soal lupus nih dok, maka nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas ODAPUS. ODAPUS orang dengan penyakit lupus. Ini sebagai bentuk solidaritas bahwa penderita lupus itu tidak sendiri. Tapi kita tadi udah bahas nih bagaimana terapi obat untuk ODAPUS, terus juga harus rajin minum obat ya dok. Terus penyakit lupus juga buat yang udah mengidapnya ini ternyata pengobatannya tuh seumur hidup. Ya, bisa semua. Selain obat ada nggak rekomendasi gaya hidup dok yang dianjurkan untuk ODAPUS? Ya, jadi yang penting itu adalah mencegah selain berobat dengan rutin ya, selalu berkonsultasi ke dokter yang berkaitan dengan penyakit tersebut mengenai pengobatan dan intensitas pengobatannya. Kemudian juga kita harus menghindari hal-hal yang bisa mencetuskan dari flare up atau kekambuhan lupus. Jadi kita tidak boleh stres atau menghindari stres, baik itu stres fisik maupun stres emosional. Itu yang paling penting, seperti itu. Berarti stres itu ternyata Bisa membawa mempengaruhi, bisa dampak negatif yang luar biasa Ya, banyak ke tubuh kita ya dok. Bukan hanya mental, ternyata fisik Ya. juga. Nah tadi kan buat motivasi dari pasiennya. Kalau ini biasanya kan kita harus punya support system lah ibaratnya kata gitu ya dok. Untuk teman-teman di rumahnya nih yang memiliki pasien ODAPUS, ini perlu berperan sebagai support system juga. Support system seperti apa sih dok yang biasanya dilakukan oleh orang-orang sekitar yang punya keluarganya pasien Oh iya, lupus? sebaiknya memang dukungan moral itu harus ya, memotivasi bahwa penyakit tersebut walaupun bukan penyakit yang bisa disembuhkan 100%, tetapi dengan berobat rutin maka terbuka kemungkinan bagi penderita lupus untuk bisa menjalani kualitas kehidupan yang baik. Jadi harus ditanamkan hal seperti itu sehingga bisa mendorong pasien untuk bisa melanjutkan pengobatannya. Kemudian saat ini juga kan ada perkumpulan mungkin dari penderita-penderita lupus ya, itu saya kira bisa menjadi suatu wadah untuk bisa berbagi informasi yang akurat, yang benar, bukan hanya dari apa yang beredar di media sosial ya, bagaimana tentang penyakit tersebut dan bagaimana menjalani pengobatannya. Dan yang penting lagi bahwasanya pasien yang menderita lupus itu adalah tidak sendiri ya, ada banyak pasien-pasien lain yang menderita penyakit tersebut. Berarti support system itu penting ya dok ya, buat jadi jangan ngerasa sendiri istilahnya begitu. Apalagi masyarakat kita kan tipenya dulu yang suka dibilang sama orang-orang luar negeri itu ramah gitu dan suka bergotong royong, jadi pasti punya jiwa solidaritas lah sesama. Yaitu kita lanjut lagi ya dok untuk stigma ODAPUS nih dok. Di lingkungan masyarakat ODAPUS juga mendapat
mendapatkan beberapa stigma negatif. Salah satunya berkaitan dengan performa di sekolah atau lingkungan kerja yang membuat Odapus kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan maupun kesempatan untuk belajar ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut pandangan dokter mengenai stigma Odapus yang pertama ini bagaimana, Dok? Oh ya, untuk stigma tersebut ya sebetulnya bahwasanya kita harus mengetahui bahwa lupus itu bukan suatu penyakit yang betul-betul tidak bisa disembuhkan 100%. Ya. Jadi saat ini tersedia pengobatan yang efektif dan cukup banyak membantu pasien untuk bisa menurunkan aktivitas penyakitnya. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa seorang penderita lupus yang sudah terkontrol dengan pengobatan itu kan masih terbuka peluang dari pasien tersebut untuk bisa menjalani aktivitas-aktivitas seperti biasanya, tentu disesuaikan dengan kondisi pasiennya masing-masing. Ya. Jadi untuk bekerja itu sebenarnya tidak ada halangan bagi seorang penderita lupus selama aktivitas penyakitnya sudah terkendali. Begitu juga karena lupus ini kan banyak mengenai pada jenis kelamin wanita, ya mungkin ketika usia reproduksi seorang penderita lupus yang aktivitas penyakitnya terkontrol, ya dia tidak ada kelainan jantung, tidak ada kelainan paru, ginjalnya juga dalam kondisi yang baik, ya sebetulnya bahkan masih bisa menjalani kehamilan. Ya tentu harus berkonsultasi dulu ke dokter terkait apakah pasien tersebut boleh hamil atau tidak, ya gitu. Intinya bisalah berbaur masih sama bisa, ya, masyarakat bisa, tuh kayak ya udah gitu, ya, gitu. Orang biasa lah ibaratnya, Ya. gitu ya, Dok. Terus selanjutnya stigma yang berada di masyarakat ini, penyakit lupus ini menular, Dok. Jadi sehingga banyak Odapus yang mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Apakah benar nih, Dok, penyakit lupus ini menular, Dok? Ya, lupus ini pada dasarnya bukanlah merupakan suatu penyakit yang ditularkan, ya. Jadi lupus itu tidak menular, tidak seperti penyakit seperti misalnya infeksi paru atau influenza yang bisa menular lewat pernapasan atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi lupus itu adalah penyakit autoimun yang dia tidak bersifat menular. Jadi tidak perlu khawatir untuk berdekatan atau berkomunikasi dengan penderita lupus. Untuk merawat penderita lupus saya kira tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir teman-teman, nggak menular ternyata. Jadi luar biasa penyakit lupus ini ya, Dok. Ternyata nggak semenakutkan itulah kalau kita rutin gitu ya, Dok, rutin ke dokter, rajin minum obat, pokoknya jangan merasa diri dunia hancur gitu, dunia runtuh seketika gitu. Dan masyarakat juga diharapkan untuk mengerti tentang penyakit lupus ini, jadi bisa memberikan support system ke pasien-pasien Odapus. Luar biasa kita hari ini, mana tepuk tangan dulu dong buat Dr. Taufik. Terima kasih penonton udah bersama kita hari ini mengupas semua tentang penyakit lupus yang biasanya ini dikasih gelar 1000 wajah. Oke, boleh. Kayaknya penonton kita yang banyak ini ingin bertanya nih, Dok, ke dokter. Nggak apa-apa, Dok? Bersedia, Dok? Ya, Oke, boleh. Jadi ada 2 pertanyaan, Dok, yang masuk ke kami terkait dengan penyakit lupus. Yang pertama adalah soal adakah kemungkinan pasien yang misalnya minum obatnya bolong-bolong dia akan mengalami resistensi atas obat lupus itu sendiri, ataukah tadi yang sudah disebutkan hanya akan memperparah kondisi dari lupus ini, Dok? Baik, saya akan coba jawab. Sebetulnya untuk pengobatan lupus sendiri itu tidak ada istilah resistensi, ya. Itu resistensi itu biasanya dikenakan pada terapi-terapi antibiotika atau antivirus, ya, di mana virus atau bakterinya itu yang secara genetik dia akan mengembangkan suatu kemampuan untuk menghindari efek dari obat tersebut. Sedangkan pada obat-obat lupus itu kan yang diberikan bukanlah suatu antibiotik, melainkan suatu obat-obat anti-inflamasi atau anti peradangan seperti misalnya kortikosteroid ataupun obat-obat yang bersifat menekan kekebalan tubuh atau imunosupresan, ya. Misalnya kita kenal sebagai azathioprine, siklofosfamid dan lain-lain. Pada penggunaan obat-obat tersebut tidaklah dikenal istilah resistensi, tetapi apabila seorang penderita lupus mengkonsumsi obat dengan tidak teratur, itu memang betul dia memiliki risiko untuk mengalami kekambuhan atau flare up dari aktivitas penyakitnya, dan itu bisa membahayakan. Pertanyaan kedua, Dokter, saya punya pengalaman menghadapi orang dengan penyakit autoimun, Dok. Jadi itu senior saya, dia sampai harus cuti 2 semester, Dok, karena keluhannya sebenarnya sederhana, dia mengalami ngilu-ngilu di badan sampai dia nggak bisa berkonsentrasi sama sekali.
Nah, yang ingin ditanyakan adalah seberapa besar sih dok dampak penyakit lupus ini dalam menyerang psikis penderitanya atau mental penderitanya kayak gitu dok. Dan seberapa penting orang harus aware lingkungan sekitarnya soal kemungkinan dari hal tersebut, bahwa sebenarnya lupus itu penyakitnya bukan cuma fisik tapi juga menyerang mental dari penderita. Ya, seperti halnya pada penyakit-penyakit yang bersifat kronis di mana pengobatan yang diperlukan berlangsung lama ya, dan berlangsung bisa saja seumur hidup ya, tentu sangat besar dampak psikologisnya bagi pasien, bukan hanya bagi pasien melainkan juga bagi para keluarganya atau para orang-orang terdekat dari pasien lupus ya, sehingga memang sebetulnya sangat penting untuk apabila memang ada kendala dalam hal psikologis atau social supportnya untuk harus konsultasi dengan psikolog misalnya, itu juga saya kira penting ya, bukan hanya pada lupus tapi ada penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes, penyakit-penyakit lain juga itu perlu ya, gitu. Jadi sebetulnya cukup besar sebenarnya dampaknya untuk kondisi psikososial dari pasien ya. Bagaimana? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya juga luar biasa itu ya dok. Kayak ternyata juga semuanya sebenarnya semua penyakit ya dok, Betul, pasti ya. mengganggu mental seseorangnya Ya, gitu. betul sekali. Jadi intinya harus aware masyarakat sekitar dan terutama keluarga Ya. harus tahu gitu cara menangani, cara membantu buat yang mengalami penyakit-penyakit yang jangka panjang gitu untuk berobatnya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat yang nanya tadi. Oke, itu penonton di sini gratis dok, nggak dibayar dok. Jadi mereka luar biasa gitu soalnya dok. Akhirnya nih kita nggak terasa nih ya, luar biasa buat tadi pembahasan tadi. Jadi melihat waktu, oh ternyata udah selesai nih dok. Alhamdulillah. Semoga apa yang udah disampaikan tadi membuat kita lebih aware tentang penyakit lupus dan masyarakat sekitar juga lebih memahami gitu, penyakit lupus ini ternyata tidak semenakutkan itu, terus tidak menular, jadi stigma-stigma negatif di masyarakat bisa hilang. Betul. Jadi lebih perhatikan gitu orang-orang sekitarnya, terutama buat yang tadi ternyata penyakit lupus itu gejalanya berbeda-beda, ada yang sama gitu, ada yang ternyata yang berbeda-beda. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah, teman-teman dimanapun berada bisa lebih aware tentang kesehatannya, bisa cek rutin untuk kesehatannya juga ya. Apalagi ini sekarang masa pandemi kayak gini tuh luar biasa ya dok, yang nggak sakit aja, yang biasanya sehat terus tuh jadi sakit, tenggorokan sakit gitu biasanya. Dan kita tutup aja ya dok buat podcast hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast UMKM. Episode selanjutnya saya Betra dan dokter. Saya Dr. Taufik. Ya. Oke, pamit undur diri dan terima kasih buat teman-teman tadi yang udah teriak, yang udah tepuk tangan. Jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan ya. Kita ucapkan ya dok, selamat Hari Lupus Sedunia bersama lawan stigma Odapus, Medika Antapani, solusi kesehatan keluarga. Bye-bye dok, bye-bye.